Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Untuk video kali ini, saya akan mencoba menyampaikan materi pertemuan satu dua untuk mata kuliah percobaan yang berputih dasar sama logat dan algoritma. Jadi, kalau kita bicara pemrograman, di sini adalah sesuatu yang sangat umum digunakan di dalam dunia IT ya. Jadi, gimana kita coba untuk menulis baris-baris code untuk misalkan suatu masalah. Jadi di sini kita akan bahas terkait dengan define dan konsep pemrograman, manfaat, peran sama perbandingan. Nah, ini kan kalau kita lihat untuk bahasa pemrogram secara dasar itu bisa diartikan adalah proses gimana menulis kode untuk mengarahkan komputer agar menjalankan tugas secara otomatis. Jadi kita menulis rangkaian-rangkaian bahasa untuk menghasilkan sebuah code yang menghasilkan suatu aplikasi sebagai bahasa komunikasi antara manusia untuk mengontrol fungsi komputer. Maksudnya adalah dalam sebuah pemrograman kita punya variabel tipe data, jadi ada beberapa variabel tipe data yang digunakan untuk menggambarkan apa yang digunakan, terus ada struktur dan kontrol untuk mengatur dalam program mengenai pengambilan keputusan, terus ada fungsi, mengumpulkan kode yang dapat digunakan ulang, sedangkan algoritma ada langkah-langkah penyelesaian masalah, terus pentingnya pemrograman dalam digital terkait dengan fondasi program digital dalam menciptakan aplikasi dan situs web modelnya efisien dan efisien untuk kemudahan hidup modern dapat dari aplikasi yang dihasilkan dapat membantu terkait dengan aktivitas sehari-hari, mendorong kemajuan teknologi di berbagai sektor industri pendidikan. Terus manfaat pemrograman itu untuk bisa menyelesaikan masalah pekerjaan rutin dalam bentuk aplikasi untuk meningkatkan produktivitas, eh, bisa untuk pengembangan solusi baru sama inovatif. Ini adalah sesuatu yang mungkin selalu bersinergi, adanya teknologi yang baru diharapkan ada menghasilkan sesuatu yang baru dan sangat inovatif gitu. Nah, ini kali-kali yang bisa didapatkan dengan menekuni pemrograman. Kita bisa melihat terkait dengan keterampilan pemrograman dibutuhkan di berbagai sektor. Ada mengembangkan karir di bidang teknologi, keuangan, kesehatan, pendidikan, profesional untuk pertumbuhan karir dan pengembangan profesional berjangka panjang. Ini peran pemrograman uh, untuk menjalankan fungsi spesifik. Jadi untuk membuat kode yang menjalankan fungsi tertentu sesuai dengan kebutuhan untuk mengatur program untuk mengakses data aplikasi. Ini adalah bahasa pemrogram yang populer. Ini salah satunya Python yang mungkin lagi naik daun untuk pengembangan web dan data science. Sekarang sudah banyak banyak sekali penelitian yang berkecimpung untuk menggunakan Python, Java untuk skala enterprise, JavaScript, C++, bahasa yang sangat lama dan sangat powerful sampai sekarang. Ini adalah kriteria dalam memilih. Kita bisa melihat dari tujuan proyeknya, kemudian pengguna, eksekusi sama penduduknya seperti apa. Nah, ini paradigmanya. Jadi kita bisa melihat paradigma pemrograman programan bisa dalam bentuk urutan instruksi atau pengurusan kode. Ada juga OOP, gimana kita mengorganisasi dalam suatu objek, kita menggunakan kembali kode sama modalitasnya seperti apa. Ini deklaratifnya, apa yang mau dilakukan terkait dengan bahasanya, terus pemrograman fungsional. Kesimpulan adalah pemrograman itu menjadi dasar utama untuk pengembangan teknologi untuk aplikasi modern. Kita harus perlu memahami bahasa pemrograman dan digunakan untuk model tangan. Ini terkait dengan materi pertemuan pertama. Nah, saya lanjutkan dengan materi pertemuan kedua. Nah, ini adalah ini adalah materinya. Jadi kita melihat melihat ada kita zaman bentuk presentasi, flowchart, penggunaan sama analisis. Jadi kita melihat definisinya. Jadi algoritma itu adalah urutan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas untuk menggunakan bahasa alami atau dalam bentuk kode program komputer. Karakteristiknya apa yang baik itu harus adanya kejelasan algoritma, disusun dengan langkah-langkah yang jelas dan mudah dipahami untuk mencegah kebingungan. Untuk efektivitas pembatasan, efektif terbatas pada jumlah langkah, hasil yang benar, menghasilkan output yang benar dan sesuai dengan tujuan dihasilkan.
mudah diimplementasikan dan dipahami demi keberhasilan program. Ah, para algoritma adalah membantu memecahkan masalah rumit menjadi langkah-langkah yang sederhana, sistematis, efisiensinya seperti apa. Nah, ini bentuk representasi dalam pemrograman. Jadi kita bisa menerapkan dalam bahasa sehari, kita bisa menjelaskan logika algoritmanya, kita bisa menggunakan pseudocode sebagai dasaran, dan di pseudocode itu memudahkan kita mentransisi dari algoritma menjadi kode. Eh, Algoritma kita bisa menggunakan suatu flowchart yang akan memudahkan terkait dengan visualisasi algoritmanya, kemudian pemahamannya. Nah, ini contoh flowchart. Jadi ini flowchart adalah itu arrow yang menggambarkan langkah-langkah dalam suatu proses, memvisualisasikan prosesnya agar lebih mudah. Simbol-simbolnya ada simbol oval, segi panjang, gerak tupat, simbol panah. Ini adalah contoh dari sebuah flowchart yang nanti teman-teman akan terbiasa untuk menggunakannya. Ini contoh flowchart di mana ada flowchart untuk dimulai, terus kita masukkan input bilangan bulat, operasinya apa, ada pertanyaan ya tidak, kalau genap ke sini, dan akhirnya diakhiri. Ini pentingnya penggunaan algoritma dan flowchart dalam pemrograman. Ini adalah eh, pentingnya adalah untuk penguasaan langkah, mengatur proses seperti apa, sistematik dan efisien, memindahkan saldo dan redundansi. Ini memudahkan komunikasi, jadi memudahkan untuk komunikasi visual, memudahkan pemahaman, meningkatkan collaboration, mendukung proses debugging dan bangun aplikasi. Jadi kita butuh flowchart, jadi kita mengetahui, oh salahnya di mana, kita bisa melihat dari flowchart kita, mungkin di fase mana kita salah, dan kita bisa melihat algoritmanya mana yang salah. Nah, ini contoh dari tadi yang tadi terkait dengan proses input nilai. Nah, ini aplikasi yang berkembang, jadi aplikasi yang banyak aplikasi populer sekarang, terus bahasa-bahasa pemrograman berkembang, Python, JavaScript, eh, kebutuhan terkait dengan pemrograman untuk organisasi sebagai pengaruh dari fitur aplikasi, dampaknya, pengampuan dan skalabilitasnya. Ini ada kesimpulan. Jadi, mengembangkan pembuatan aplikasi menyediakan banyak aktivitas, meningkatkan kualitas digital kita. Ini tugas individu yang bisa kalian kerjakan, nanti kumpulkan ke depan terkait gimana kalian mencari penerapan dalam sehari-hari terkait dengan kita pilih bahasanya apa yang dipakai, eh, terus gimana identifikasi masalahnya, perannya seperti apa, dan laporan seperti apa. Ini ada kesimpulan, jadi pentingnya algoritma dan flowchart, manfaat propagasi dan peran bahasa programming. Ini yang materi pertemuan kedua. Nah, ini saya coba tunjukkan contoh dari tipe data. Jadi ada tampilkan tipe data berapa. Di di sini saya menggunakan Google Colab, nah, base-nya Python. Dan ini adalah tipe-tipe data. Jadi ada tipe data boolean, string, integer, float, hexadecimal, kompleks, list, tuple, sama dictionary. Nah, ini adalah contoh outputnya. Jadi kita bisa melihat contoh outputnya. Eh, Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kedua. Kita lanjutkan pertemuan kayaknya. Saya kiri. Wassalamualaikum. Kalau ada pertanyaan silakan kirim lewat WhatsApp grup. Terima kasih semuanya.